apa yang dimaksud dengan desa Gunung Keseripah. Lah, kita mesti mentafsirkan, artinya mentafsirkan ya gunung itu sudah jelas tinggi, menjulang tinggi dan besar, lalu Keseripah itu adalah kematian, dan lalu desa Gunung Keseripah, kecamatan Gusiranda, artinya kecamatan di pelapuk mata kita secara tafsir itu adalah banyak jandanya. Lah, ini kan sebuah salokah ini, tapi tafsir, artinya ini pun tafsir saya tidak bisa dipastikan. Sekali lagi, ini sebuah tafsir dan masing-masing orang itu tentu bisa mentafsir. Ngitungo pawelinging kaki sabdo palon pamono swantara tapi ulo salamnya atur bagya isuka nusantara. Oh, wilayah yang jati nuhuni ajat-ajat luhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Dari zaman dahulu kala itu ada istilah harta karun ya. Jadi kalau kata kiai saya yang namanya harta karun tuh hartanya si korun katanya. Ya tidak menutup kemungkinan yang kemarin di Klaten juga ada sosok petani yang mendapatkan emas sampai 5 kilo, sampai bahkan ada yang setengah kintal. Kemarin juga terjadi di Tulungagung, nah, kalau nggak keliru itu di desa Kebo Ireng, itu ada sebuah sungai yang mengalir banyak emasnya, dan lalu di beberapa tempat juga seperti Alas Ketonggo, lalu juga seperti di Gua Langse, pernah ada beberapa orang yang mendapatkan emas dengan mudahnya, artinya sudah berupa emas. Nah, saya akan mengulas apakah harta karun itu ada. Nah, lalu kalau ada untuk apa? Semestinya kan seperti itu. Nah, saya meyakini kalau orang dulu mengatakan di mana ada emas jatuh ke bumi biasanya itu langsung hilang. Sekali lagi, umpamanya anak kecil dipakai stempel ya, dipakein stempel artinya dipasangi stempel sebagai tanda laki-lakinya. Kalau di Jawa itu ada yang meyakini kalau anak laki-laki punya keturunan laki-laki mesti dibelikan emas yang berupa stempel. Emas stempel itu adalah emas yang melingkar tapi depannya itu segi 4. Nah, itu yang dinamakan stempel. Biasanya stempel itu akan lepas dari jarinya si anak, dan yang kebanyakan biasanya pula yang dimaksud stempel itu dicari seperti apapun tidak ketemu. Nah, ini sebuah keyakinan yang real, yang nyata. Nah, kemudian setelah mendapat harta karun, untuk saat ini rata-rata kan dilaporkan ke pemerintah karena takut mungkin diduga yang kriminalitas atau yang lain lah. Saya akan mengulas bahwasanya nanti pada saatnya mungkin, namun cenderung saya yakin, artinya yakin itu tidak sekedar mungkin, saya yakin akan ada orang yang bisa membuka hijab atau membuka selimut daripada ini semua, terbukanya harta karun Indonesia. Lah, di mana itu kalau saya menyampaikan mungkin saya secara keilhaman itu telah meyakini ada di beberapa titik inilah. Titik A, titik B, titik sana, titik sini. Namun saya akan cenderung tidak mengatakan tempatnya, namun saya akan menyampaikan keilhaman yang saya terima, siapa orangnya yang bisa membuka atau membuka selimut atau membuka hijab terbukanya harta karun di bumi Nusantara ini. Sekali lagi, saya tidak akan menyampaikan tempatnya di mana, mungkin itu juga nanti terlalu dini dan mungkin pamali, namun kalau keilhaman itu cenderung kepada bahasa saloka. Sekali lagi, keilhaman itu cenderung kepada bahasa saloka. Umpamanya, ing besok tembe, muktine tanah Jawa, kelak kemudian hari, mukti atau makmurnya tanah Jawa,
manakala sudah terjadi Desa Gunung Keseripah, Kecamatan Gusti Randa. Nah, ini kan perlu pemikiran tersendiri yang saya maksud. Artinya, apa yang dimaksud dengan Desa Gunung Keseripah? Lah, kita mesti mentafsirkan. Artinya mentafsirkan ya, gunung itu sudah jelas tinggi, menjulang tinggi dan besar. Lalu Keseripah itu adalah kematian. Dan lalu Desa Gunung Keseripah, Kecamatan Gusti Randa. Artinya kecamatan di pelapuk mata kita secara tafsir itu adalah banyak jandanya. Lah, ini kan sebuah saloka ini, tapi tafsir artinya ini pun tafsir saya tidak bisa dipastikan. Sekali lagi, ini sebuah tafsir dan masing-masing orang itu tentu bisa mentafsir. Artinya Desa Gusti Randa, Kecamatan Gunung Keseripah. Secara tafsir saya adalah banyaknya menggunungnya kematian dan lalu di pelapuk mata kita tinggal janda-janda, umpamanya demikian, umpamanya. Namun saya juga tidak memastikan bahwa tafsir saya ini adalah benar atau ngepasi. Lah, sekilas saya akan menyampaikan umpamanya. Apapun alasannya, sekarang yang mencari nafkah itu kan laki-laki, artinya suami. Lalu ketika terjadi perang, kebanyakan mungkin umpamanya terjadi perang dunia yang ketiga, hei istriku, hei anakmu, kamu di sini, saya mencari makan. Lah, di resiko mencari makan itu kan mungkin manakala terjadi perang nuklir atau terjadi yang lain, itu tentunya laki-laki meninggal dulu kan, seperti itu, karena keluar dari tempat yang rawan akan peperangan itu umpamanya. Lah, ini saya mentafsirkan bahwa Kecamatan Gusti Randa, Desa Gunung Keseripah, Kecamatan Gusti Randa yang saya maksud adalah menggunungnya kematian dan banyak janda, terjadinya banyak janda. Lah, itu kemakmuran tanah Jawa atau kemakmuran Nusantara kelak manakala sudah menjadi Desa Gunung Keseripah, Kecamatan Gusti Randa. Lah, lalu terkait dengan harta karun yang saya maksud, kelak menurut keilhaman yang saya terima dan saya sempat menulis, artinya saya lupa sehingga saya tulis dan lalu saya bikinkan jejak digital lah. Intinya manakala sudah ada tertera kan saya mencari siapa yang akan bisa membuka harta karun atau membuka Jala Sutra atau selimut daripada harta karun tersebut atau emas yang terpendam di dalam tanah. Karena saya tadi menyampaikan bahwasanya manakala anak kecil dipakein stempel, biasanya stempelnya itu hilang dan tidak mungkin akan ketemu. Lah, saya menyampaikan bahwa yang bisa membuka harta karun Indonesia itu sesuai keilhaman saya adalah Guru Magelang Majapahit. Nah, kang duweni tongkat kayu retno ing driya. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa yang bisa membuka hijab atau selimut daripada harta karun tersebut adalah Guru Magelang Majapahit. Artinya ini tembung saloka yang perlu ditafsir, yang tidak bisa diduga-duga, namun kejelasannya tentu melalui persemedian yang tertentu dan niscaya orang itu tentu akan ada dan bisa mewujudkan itu semua. Guru Magelang Majapahit dan bertongkat kayu retno ing driya. Lah, kayu secara tafsir itu adalah kajeng. Kajeng itu adalah kekarepan, karso artinya kayu itu kajeng itu adalah karso. Tongkat kayu ya, kayu itu adalah kajeng. Retno itu dengan kebahagiaan dalam hati dengan tulus-tulusnya untuk memakmurkan bangsa Indonesia ini, tidak seperti kejadian sekarang. Artinya banyak omon-omon yang akan jangan sampai ada rakyatku yang kelaparan sebelum mati, aku umpamanya akan harus bisa memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun kasus nyatanya yang sudah membeli lahan saja, saya dengar itu di Sumatera itu konon ceritanya atas pelanggaran wilayah kehutanan maka akan diratakan lagi dan akan dideportasi, intinya akan digusur dari tempat tersebut. Lah, ini kasus nyata yang bahwasanya saya mengatakan di sini mungkin hanya keajaiban dari Tuhan yang bisa menolong Indonesia. Jadi intinya saya menyampaikan di sini yang bahwasanya siapa yang bisa membuka harta karun untuk kemakmuran Indonesia itu sesuai keilhaman saya, dan sekali lagi
Ilham itu adalah perlu ditafsir ya. Adalah guru Magelang Majapahit, tongkat kayu yang bertongkat kayu, Retno Indrio. Itu satu. Dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kemakmuran Nusantara itu hanya bisa mengandalkan keajaiban atau ridhonya Tuhan kepada seseorang yang betul-betul tulus dan sumut dalam laku tapa beratanya. Bukan berarti saya mengatakan A, B, C, D, namun yang jelas orang yang betul-betul tulus dan dalam melakoni ini dan untuk kepentingan umat, dan di samping itu tentunya orang yang demikian itu ketunungan ridhonya Tuhan atau yang cenderung disebut wahyu. Saya rasa demikian. Terima kasih.